Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, akhir-akhir ini banyak dari kita yang mengeluh. Kenapa sih dalam Islam kita ingin bebas itu harus dilarang? Kita ingin ini diharamkan. Sehingga terkadang kita memikirkan, apa sih yang tidak dilarang? Semua serba dilarang. Padahal ya, tanpa kita sadari, dengan pemikiran seperti itu sudah menyulitkan diri kita sendiri. Lah, mengapa demikian? Karena dalam Islam, hal-hal yang sudah diharamkan atau hal-hal yang sudah dilarang tadi itu akan berdampak kembali pada diri kita. Tergantung dari kitanya masing-masing ingin melanggar atau tidak. Misalnya dalam Islam dilarang minum alkohol atau minum minuman keras. Ketika kita meminumnya, maka itu akan berdampak kembali pada kesehatan kita. Jadi teman-teman, sebenarnya Islam itu mudah. Dan apa kata Allah? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hambanya dan tidak pernah membebani hambanya di luar batas kemampuan setiap hambanya. Dan ketika kita merasa kesulitan atau merasa keberatan, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tuh sudah menyediakan jalan keluarnya. Buktinya saja Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan rukhsah atau dispensasi kepada hambanya dalam hal ibadah. Seperti sholat, kita boleh melaksanakan sholat sambil duduk manakala kita tidak mampu untuk sholat sambil berdiri. Dan kebolehan berbuka puasa bagi orang yang sedang sakit dan orang yang sedang dalam perjalanan jauh ketika bulan Ramadan. Dan juga teman-teman, di video berikut ini saya akan membagikan pengalaman dakwah saya kepada seorang mu'alaf yang baru-baru ini juga masuk Islam. Simak video berikutnya. Dengan ini saya, nama Salim Sanoi, tempat tanggal lahir Sorong 7 Juli 1991, jenis kelamin laki-laki, alamat sekarang Jalan Kentang, Haimas ya. Agama terdahulu Kristen Protestan. Dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat. Setelah memeluk agama Islam, nama resmi saya menjadi Salim Sanoi ini menyatakan di Sorongnya saksi 1 Bapak Muhammad Nur Sangaji, saksi 2 Muhammad Abdul Qadir Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi Bismillahirrahmanirrahim ya. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Astaghfirullahalazim. 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 Saya mohon ampun kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Satu kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Baca artinya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bahasa Arabnya. Jadi bahasa Indonesianya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Berarti sudah selesai diucapkan. Berarti sudah resmi masuk agama Islam. Tinggal dibacakan dulu, mulai dari atas. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Jadi, Alhamdulillah tadi sudah selesai atau ucapan ikrar. Kalau di agama Islam namanya syahadat, 2 kalimat syahadat. Jadi kalau mau masuk Islam ada ikrar atau berjanji, bersumpah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian ketika sudah sah atau sudah dianggap menjadi orang Islam, ada aturan yang harus kewajiban yang harus dijalankan, dan juga larangan yang harus ditinggalkan. Salah satu kewajibannya yaitu sholat 5 waktu. Kalau di agama Islam itu sholat itu ada 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dalam Islam pun tidak ada kayak memberatkan umatnya atau ada kemudahan, keringanan di dalam melaksanakan sholat tersebut. Ketika orang tersebut sakit, maka kita bisa sholat sambil duduk sekiranya tidak mampu untuk berdiri. Kemudian kita tidak mampu duduk, kita bisa sholat dengan berbaring. Begitupun ketika kita tidak mampu untuk sholat berbaring, kita bisa sholat dengan isyarat, bahasa isyarat. Untuk tata cara sholatnya nanti sembari diajarkan. pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Nanti berikan buku ya, itu ya, buku tuntunan sholat. Ketika kita sholat, kita dalam perjalanan, kita bisa menjamak atau meringkas jumlah rakaat sholat tersebut. Misalkan sholat zuhur sama sholat asar itu 4 rakaat, kita bisa meringkasnya. Jadi ada keringanan dalam menjalankan sholat. Kita sudah masuk ke dalam agama Islam. Dari agama sebelumnya kan Kristen, Protestan. Nah, itu masuk ke agama Islam itu harus dengan hati yang tulus dan ikhlas. Sekarang statusnya Om itu seperti bayi yang baru lahir. Kenapa bisa demikian? Karena bayi itu ketika lahir di dunia dia tidak memiliki dosa sama sekali, sama seperti statusnya Om sekarang. Jadi harus bersyukur karena memeluk agama Islam. Karena tadi kan sudah dijelaskan di surah Al-Imran bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam sendiri. Jadi nanti kedepannya Om akan dicoba, diberi ujian, entah itu ujian berupa ekonomi atau pekerjaan yang sulit, atau enggak itu sakit, bisa pun dari keluarga, dari mana pun itu, nanti Om bisa akan dapatkan dan rasakan sendiri. Tapi cobaannya itu untuk kebaikan Om sendiri, bagaimana Om bisa mempertahankan keimanan Om untuk masuk ke agama Islam. Jadi kalau Om mampu melewati itu semua dengan ikhlas, dengan bersyukur kepada Allah, insya Allah nanti kedepannya Om punya hidup bakal bahagia sampai Om meninggal, sampai Om punya keluarga nanti. Nanti kalau untuk belajarnya atau apa nanti mungkin kan di dekat Ain Masalah kan banyak itu pusat-pusatnya, kiai-kiainya atau masjid-masjid kan banyak orang NU di sana, teman-teman saya banyak di sana kan.
nanti bisa belajar di sana, itu kalau tidak bisa ke sini. Ya, di sini kan kita punya di kantor MUS itu kita ada bimbingan tentang cara sholat, bersuci, mandi wajib, segala macam ini tentang fikih, tentang agama Islam, misalnya kita bisa ajarkan. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك